Pensa, go, fight, win! Wih, halo Sobat Spansa yang paling keren dan semangatnya selalu membara. Gimana? Udah mulai kerasa ya hawa-hawa asesmen pendidikan Pancasila? Pasti udah mulai dagdikduk kan? Tenang dulu, jangan panik. Anggap aja nih, kita ini pemandu survival kalian. Kita bakal bedah tuntas semua materinya. Tapi dengan cara kita, cara tongkrongan yang asyik dan dijamin lengket di otak. Anggap aja ini contekan legal dari kita khusus buat kalian. Oke, kita langsung gaspol ke materi pertama ya Sobat Spansa. Sebelum kita ngobrolin yang ribet-ribet, kita harus pecahin dulu nih kode rahasianya. Apa sih sebenarnya wawasan Nusantara itu? Dari namanya aja, kita udah bisa dapat banyak banget petunjuk. Dan percaya deh sama kita, soal kayak gini tuh sering banget loh keluar jadi soal pembuka di asesmen. Nah, ini dia kuncinya. Wawasan Nusantara itu gabungan dari dua kata sakti, wawas dan Nusantara. Wawas itu bukan cuma sekedar ngelihat pakai mata ya, artinya tuh lebih dalam, memandang, memahami, sampai meresapi. Terus, Nusantara dari kata nusa yang artinya pulau dan antara yang artinya diapit. Jadi, ini adalah cara pandang kita yang mendalam tentang bangsa Indonesia sebagai gugusan pulau yang diapit. Pertanyaannya, diapit sama apa coba? Jawabannya ada di sini. Posisi kita tuh super duper strategis Sobat Spansa. Kita diapit sama dua benua raksasa, Asia dan Australia, plus dua samudra yang luas banget, Hindia dan Pasifik. Inilah yang disebut geopolitik. Intinya, lokasi geografis kita yang keren abis ini sangat-sangat mempengaruhi semua kebijakan negara. Ya pantas aja kita jago banget di bidang maritim, kan kita dikelilingi lautan luas, keren banget. Jadi intinya apa dong? Gini, hakikat dari wawasan Nusantara itu adalah cara kita memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Nggak bisa dipisah-pisah. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Aceh sampai pedalaman Papua, semuanya itu ya satu. Nggak ada istilah anak emas atau anak tiri. Kita semua ini satu keluarga besar Indonesia. Titik. Oke Sobat Spansa, sekarang kita berlayar ke peta kapal raksasa kita. Biar gampang banget pahamnya, bayangin aja negara kita ini sebuah kapal super besar yang lagi berlayar di samudra globalisasi. Yuk kita lihat hierarkinya, penting banget ini. Sobat Spansa, perhatiin baik-baik ya struktur kapal kita ini. Di paling dasar sebagai mesin penggerak utamanya, kita punya Pancasila. Ini sumber tenaga kita. Terus sebagai buku panduan keselamatan biar kapal nggak oleng dan karam, ada UUD 1095. Nah, yang paling penting buat nentuin arah apa coba? Ya, peta dan kompas. Itulah posisi wawasan Nusantara. Dia itu landasan visional kita. Dia yang jadi penunjuk arah biar kita semua, dari presiden sampai kita-kita ini, tahu negara ini mau dibawa berlayar kemana. Keren banget kan strukturnya? Lanjut yuk ke misi Ganda Nusantara Sobat Spansa. Jadi, wawasan Nusantara ini punya dua misi penting. Kayak agen rahasia gitu loh. Satu misi fokus ke dalam, buat beresin urusan rumah tangga kita sendiri. Satu lagi misi keluar, buat kita eksis di panggung dunia. Yuk kita bedah satu-satu. Coba deh lihat perbedaannya Sobat Spansa. Gampangnya gini, misi ke dalam itu buat mastiin kita semua di Indonesia ini solid, kompak, dan bersatu padu. Nggak peduli apapun perbedaan kita. Sementara itu, misi keluar itu adalah kontribusi kita buat dunia, ikut menciptakan perdamaian. Jadi, kita itu nggak cuma jago kandang, tapi juga jadi pemain penting di panggung dunia. Keren! Contohnya gampang banget dan ini relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Misi ke dalam itu ya kayak kita di sekolah. Berteman sama siapa aja, nggak usah nanya, sukumu apa, agamamu apa. Terus kalau ada teman yang lagi ibadah, ya kita hargai dengan nggak berisik. Kalau ada masalah di kelas, selesain bareng-bareng lewat musyawarah. Bukan malah adu otot. Simpel kan? Nah kalau misi keluar, ini aksinya udah level internasional Sobat Spansa. Contoh paling nyata Indonesia itu rutin banget ngirim pasukan perdamaian kita yang namanya kontingen Garuda ke negara-negara yang lagi konflik. Kita juga jadi salah satu negara yang paling vokal menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Ini bukti nyata kalau Indonesia itu bangsa besar yang peduli sama perdamaian dunia. Siap-siap Sobat Spansa, kita bakal bongkar 4 jurus sakti dari wawasan Nusantara. Ini bagian paling penting, catat, karena sering banget muncul di soal-soal studi kasus. Kalau kalian kuasai 4 jurus ini, soal model apapun pasti bisa kalian taklukkan. Jurus pertama, fungsi pertahanan. Motonya gampang, satu diserang, semua melawan. Artinya, kalau ada ancaman di satu jengkal tanah atau laut kita aja, itu artinya ancaman buat seluruh bangsa Indonesia.
Contoh nyatanya nih, kalau ada kapal asing seenaknya masuk ke Laut Natuna, itu bukan cuma urusan TNI Angkatan Laut aja, tapi itu urusan kita semua. Kenapa? Karena harga diri bangsa kita lagi diusik. Jurus kedua, fungsi pembangunan. Pembangunan itu harus adil, Sobat Spansa. Nggak boleh Jawa sentris terus. Jadi, kalau sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya bangun jalan tol di Sumatera, pelabuhan di Kalimantan, atau bandara di Papua, itu bukan cuma buat gagah-gagahan. Itu adalah wujud nyata wawasan Nusantara, biar semua daerah maju bareng-bareng, biar semua merasakan kue pembangunan yang sama. Sumpah, ini momen yang bikin merinding banget. Dulu banget, sebelum tahun 1957, laut di antara pulau-pulau kita itu dianggap laut bebas internasional. Artinya, kapal asing bisa lewat seenaknya aja. Tapi, berkat deklarasi Juanda, semuanya berubah total. Laut di antara pulau-pulau kita itu resmi jadi wilayah kedaulatan kita. Deklarasi ini mengubah cara pandang kita selamanya, bahwa laut bukanlah pemisah, tapi justru pemersatu bangsa. Dahsyat banget. Terus, gimana caranya ya menyatukan bangsa yang isinya lebih dari 1.300 suku ini? Jawabannya ada di konsep kesatuan Ipolexosbud. Tenang, ini bukan mantra sihir kok, hehe. Ini singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Intinya, kita harus melihat semua aspek kehidupan ini sebagai satu kesatuan yang gak terpisahkan untuk membangun Indonesia yang kuat. Biar kebayang, ini contoh nyatanya. Dalam ekonomi, semua kekayaan alam di Papua, di Kalimantan, dimanapun itu, bukan cuma buat orang di daerah itu, tapi untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang paling bikin merinding itu di sosial budaya. Bayangin, pas atlet kita dari Papua menang medali emas Olimpiade, yang nangis haru dan teriak bangga itu kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Itulah bukti kesatuan kita yang sesungguhnya. Keren parah! Oke Sobat Spansa, sekarang kita ganti mode jadi lebih serius sedikit ya. Kita udah tahu betapa kerennya konsep wawasan Nusantara ini. Tapi, kita juga harus sadar, di zaman sekarang ini banyak banget tantangan dan ancaman yang bisa menguji persatuan kita. Perhatiin baik-baik 3 ancaman zaman now ini. Pertama, provinsialisme. Ini adalah sikap egois yang cuma mikirin daerahnya sendiri, nggak peduli sama daerah lain. Ini bahaya banget buat persatuan. Kedua, gempuran media sosial. Hoaks dan ujaran kebencian itu nyebarnya lebih cepat dari kilat loh. Tugas kita sebagai pelajar cerdas apa? Saring sebelum sharing. Dan ketiga, krisis jati diri. Banyak dari kita yang mungkin lebih hafal lagu-lagu K-pop daripada lagu nasional. Nah, wawasan Nusantara ini fungsinya jadi filter mental kita buat ngadepin semua ini. Yuhu, ini dia bagian yang paling kalian tunggu-tunggu. Trik pamungkas lolos asesmen. Anggap aja ini adalah senjata rahasia, cheat code dari kita buat kalian semua. Udah siap belum? Oke, tarik napas dulu. Fokus. Karena setelah ini, kita bakal kasih tahu jurus rahasia yang bisa bikin kalian senyum-senyum pas ngerjain soal nanti. Udah siap belum Sobat Spansa? Ini dia jurusnya. Dengerin baik-baik ya. Pertama, kalau soalnya nanyain tindakan yang salah atau yang bertentangan dengan wawasan Nusantara, kalian cari aja jawaban yang sifatnya merusak atau negatif. Contohnya, melakukan demo dengan merusak fasilitas umum. Udah, pasti itu jawabannya. Kedua, kalau soalnya tentang sikap kita di era globalisasi, jawaban yang paling benar adalah yang menunjukkan kita mempromosikan budaya Indonesia ke dunia. Misalnya lewat media sosial. Bukan malah menutup diri, tapi justru unjuk gigi. Catat ya. Nah, gimana Sobat Spansa? Nggak sesulit yang kalian bayangkan kan? Kalian nggak perlu takut lagi sama asesmen. Ingat, dengan memahami wawasan Nusantara, kalian itu udah membuktikan kalau kalian adalah generasi muda yang cerdas dan beneran cinta sama Indonesia. Kami yakin seyakin-yakinnya kalian pasti bisa menaklukkan asesmen ini. Semangat terus ya! Spansa, go, fight, win! Sukses buat kalian semua, Sobat Spansa. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Dadah!